Halo, saya Febri Sugiono dari channel YouTube Su Febri. Saat ini saya berada di kantor Pengadilan Negeri Pelawan kelas 1B. Rencananya pada video kali ini saya meliput di kantor pengadilan. Ini pintu masuknya. Kita masuk dulu. Bukan Jawa, bukan Batak, orang Oju Kosana. Sang mahkota, baik laju. Oh, nih. Cara masuknya kayak gini, guys. Nih, masuk. Tuh, nih masuk. Oh, ini ada ruang tunggunya, guys. Halo, bro. Diundang Pak Ketua tadi ke ruang comment center. Ah? Di atas ya? Nggak tahu. Kita mau diantarkan guys sama Bapak ini. Tadi Pak Ketua nelpon. Ada agenda katanya. Kita katanya di atas ruang comment center katanya, Bang. Ayo kita ke atas, guys. Ayo guys, ikuti guys. Apa agenda ya, Bang? Ada silaturahmi sama LSM katanya. Isu deng. Ya. Iya. Audiensi. Nih. Kita ke lantai 2. Dan ini ruangan Pak Ketua nih, guys. Nih, itu ruangan sidang cakra itu kayaknya. Ini ruang wakil ketua. Dan paling pinggir itu ruang panitera itu. Tuh. Dan kita di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Ketua. Lanjut. Oh, nih. Organisasi ini tidak akan mencampuri urusan persidangan, tetapi dari aspek akademik kita melihat dari perkembangan hukum itu. Kalau kita lihat modus-modus yang terjadi hari ini, lebih banyak komentar orang yang tidak mengerti tentang keilmuan menuntut sendiri, khususnya pidana. Akademisi tidak begitu kelihatan, mungkin kurang berani atau terlalu tidak Sini kebenaran, guys. Komentar di media itu diperlukan keberanian saya lihat. Kemudian di samping itu apa yang kami lakukan ada pembekalan baru sepakati MOU. Jadi kita masing-masing konsep salah satu adalah soal seminar, penyuluhan, dan membedah. Istilahnya Pak Ketua itu ya selalulah kita kopi-kopi ini. Kenapa? Salah satu organisasi kami bisa berlindung. Yang selama ini kan pengadilan kan kena sorot terus. Ya, kontroversi orang kan dominan kalau ada demo, ada massa, seolah-olah kita bisa dirubah keputusan, dirubah. Nanti kita buatkan MOU memang kalau memang ini kita jadwalkan waktunya kapan MOU. Kita ngikuti dari ini bagaimana MOU-nya, bisa draftnya serahkan ke kita atau kita susun bersama draftnya nanti Pak. Kita bangun draftnya itu. Dari bahasa yang dipaparkan oleh beliau, ada hal menarik yang saya dapat bahwa pertama pemunya sinergitas antara dunia akademisi dengan dunia praktisi. Ya. Yang kedua adalah yang paling penting bagi kita adalah pesan beliau ini tadi adalah beliau ini datang ke kita untuk membackup kita dengan tujuan baik. Ya, itu yang kita katakan. Beliau akan membackup kita. Membackup bagaimana? Bukan membackup kayak polisi bahasa tertentu lawan masa, ya kan? Membackup dalam tanda kutip mindset orang. Itu yang paling penting. Karena membackup physically itu kan hanya dalam sekup nggak luas, tapi beliaunya membackup kita dalam sekup luas. Misal contoh, ada satu putusan yang sangat kontroversi misalnya, putusan hakim bebas misalnya, ya, putusan hakim bebas. Orang sudah berasumsi macam-macam nih, bahwa terima ini, terima itu, ketemu aja nggak pernah hakimnya, kenal juga enggak, kagak sama kayak
kayak ada kawan saya tuh waktu itu di Jakarta, emang kagak sama pengacaranya, emang juga nggak sama klien, siapa, ya kan? Dibebaskan ya perkara, memang orang kita tahu semua track recordnya, memang orang-orang yang ini, bukan Pak, pernah dibawas. Kalau kami badan pengawasan itu bukan orang sembarangan, itu salah malaikat bagi kami di bawah mahkamah ini. Banyak hasilnya kayak gitu, kita banyak dan tidak peduli. Kasus yang itu kuantan, yang dia praktiknya dikabulkan, praktiknya dikabulkan. Kita tahu anak itu bukan orang tipe yang macam-macam dia, bukan tipe yang aneh-aneh anak itu. Akan ada memang dia orangnya prosedural, memang prosedural mungkin seperti itu yang menurut ada kita hormati. Nah sekarang ini gara-gara reformasi, mohon maaf, dan demokrasi yang kebablasan, mohon maaf ya, belum berarti itu, jadi semua bebas, ya kan, semua bebas, masuk, mohon maaf, kasusnya Bang Sambu, saya kan kenal Bang Sambu dari 2016, saya waktu dinas di Metro saya udah kenal. Jadi kawan-kawan saya melalui inbox bertanya sama saya tentang hukuman lah, harus hukuman begini begitu, kata dia kan, harus melakukan ini. Tidak saya jawab semua itu inbox. Kami adalah silent box, dan kami kita ya hakim, terutama pengadilan juga adalah silent box, box yang dalam tanda kutip diam. Ya, dan kita punya track, dan kita punya aturan etik yang akan membatasi kita semua, yang membatasi saya Pak Wakil, yang mulia Pak Wakil, rekan-rekan hakim yang membatasi semua. Kita punya etikanya adalah sebuah rel kita, rel aturan, ya, termasuk juga panitra ada Pak, ada ininya macam kode etik hakim, panitra punya kode etik, panitra ASN punya kode etik. Nah ini kita jaga kode etik. Perkara yang akan berjalan maupun perkara sudah putus tidak boleh kita komentari bagi aparatur penegak hukum. Tidak perlu kita ikut-ikutan di media sosial mencaci maki orang atau segala macam kita komentari segala macam kan, karena tidak ada belum kan, tidak ada belum saya lihat di grup angkatan saya itu sudah macam-macam mau hukuman inilah, hukuman mati, mohon maaf segala. Saya bilang ada gini kan, tidak ada belum kan, ini aja belum pegang ini segala macam. Apa di ya Pak ya, kami terima kasih Pak. Nanti kita ke depan akan berlanjut ini, pertemuan ini akan berlanjut dan berkesinambungan secara sinergi, terutama MOU tadi. Jadi salah satunya itu ya bisa dipahami ya rekan-rekan. Jadi maksud Bapak ini baik, kita terima sebuah masyarakat sosial yang pemerhati hukum pidana, yang dia juga peduli dengan lembaga peradilan. Dalam tanda kutip lembaga peradilan ini yang kita harus garis bawahi. Kriminologi maupun fikih adalah sebuah lembaga yang sangat peduli dengan lembaga kita. Ya. Jadi agenda kita hari ini apa Pak Deng? Di pengadilan negeri Pelawat. Mahu Fikih adalah satu organisasi masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Adalah terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berlatar belakang terutama hukum pidana. Kami hadir di pengadilan Pelalawan ini adalah mensosialisasikan tujuan organisasi ini. Yang kedua, ingin membangun kebersamaan pembangunan hukum ya sebagai satu kontrol secara independen bagaimana hukum itu baik. Kemudian kita bersinergi melalui akademisi, melalui seminar, simposium, coffee morning paling tidak. Tapi dua pengadilan yang sudah kami kunjungi sepakat melakukan MOU. Maka kami akan membuat MOU, konsepnya jika tiap pengadilan membuat konsep, insya Allah tanggal 8 di pengadilan Bengkinang, kemudian tanggal 12 Kapolres Pekanbaru dan beberapa Polres di Riau, kemudian Pak Kapolda akan menerima kita, Pak Kajati. Hal yang sama kami sampaikan. Sebenarnya ini menarik, timbal balik dan ada semacam satu gagasan yang ingin disampaikan
ya konsep juga dari kita, ya saling membangun sinergi dan mungkin melihat secara keterbukaan, ya apa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Sebagai publik, kami adalah orang-orang yang di lapangan melihat bagaimana fenomena yang berkembang, dan inilah kami sampaikan kepada pihak-pihak pimpinan pengadilan maupun kepolisian, institusi aparat penegak hukum yang kira-kira apa fenomena yang di lapangan, keluhan masyarakat tentang the justice humanity atau keadilan dan kemanusiaan ini. Inilah kehadiran kita di Pelawan hari ini. Oke, secara umum tadi masukan di audiensi ini apa yang kita berikan kepada pengadilan Pelawan ini, Pak Deng? Tapi kita membuka diri, kemudian memberikan saran, dan seperti misalnya begini, apa yang perlu dilakukan supaya masyarakat merasa betah berada di pengadilan. Ya tentu fasilitas yang apa adanya, berdasarkan pengalaman kami di berbagai tempat sebagai lawyer, tentu fenomena berbeda-beda. Pengadilan ini yang berada di dekat maritim, katakanlah Batam, Tanjung Balai, tentu kasusnya berbeda, karakternya berbeda. Baik. Masyarakat Pekanbaru dengan masyarakat Pelalawan yang berperkara tentu berbeda. Karakter inilah yang perlu dipahami, kemudian fasilitas yang juga berbeda. Maka karakter perkara berbeda, masyarakat berbeda. Inilah tadi dialog yang hampir 2 jam cukup menghasilkan sesuatu yang fenomenal, yang perlu pencerahan ke depan. Fasilitas di pengadilan Pelawan sendiri seperti apa, Pak Deng? Coba diceritakan dulu. Ya, kalau kita lihat dalam keterbukaan ini memang luar biasa sekarang. Cuma kalau kita membandingkan pengadilan agama dengan pengadilan negeri, rata-rata kalau pengadilan negeri itu belum tersusun rapi. Misalnya penjadwalan. Kalau di pengadilan agama misalnya itu rapi. Jam 6 sudah antri orang. Sudah antri seperti dokter, akhirnya orang dia teratur. Kalau Baik. kita kan mungkin faktor sidang juga begitu. Misalnya orang perceraian ini kan rata-rata kan tak sesulit pidana. Ada kaitan ini, kaitan 2 kali sidang putus, tak hadir lawan putus. Tetapi kita akan mengarah ke situ. Kemudian fasilitas tadi misalnya mungkin kerjasama dengan organisasi kepengacaraan, mungkin Mahu Piki juga itu bisa terlibat membantu, disiapkan satu tempat, siapkan fasilitas, kita gotong royong di situ. Kemudian untuk lesehan-lesehan, orang menunggu sampai 5-6 jam di pengadilan itu mungkin segan tidur-tidur di musola. Mungkin ada satu tempat yang bisa lesehan ya, lesehan itu yang perlu dipikirkan. Air minum galon kan murah ya. Mungkin fasilitas ini sepertinya mahal tapi mudah dan murah. Cuma kita tinggal melakukan, inilah yang perlu kita kerjasama saling membangun. Bagaimana ke depan menjadi tertarik orang bahwa pengadilan bukanlah tempat yang museram, penjara bukanlah yang seram, tapi adalah inilah tempat keadilan. Nah, inilah yang tempat yang kita harapkan Mahu Piki bisa turut serta di dalam bersamaan ini. Oke, terima kasih Pak Deng.